Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan Kalkulus 1 bersama saya Didi Junaidi, dosen program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Mercubuana, akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri, aturan rantai, dan turunan implisit. Turunan trigonometri ya adalah persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan ya. Nah, ini rumus-rumus dasarnya kita di SMA atau mungkin di SMK sudah pernah diajarkan. Ini refresh kembali bahwa turunan dari sinus ya, jadi jika ada fungsi fx ya sama dengan sin x, maka turunannya adalah fx, f aksen x sama dengan cos x ya. Sini jelas cos x ya. Kemudian turunan fungsi kosinus ya, ini harusnya tetap dalam bahasa aslinya ya, kosinus. Jika fx sama dengan cos x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan min sin x ya. Nah, dengan menggunakan rumus ini ya, f aksen x sama dengan limit ya, yang lalu kita pernah membahas mengenai limit ya. Ini limit h mendekati 0, fx tambah h dikurangi atau minus fx dibagi dengan h, maka akan diperoleh ya masing-masing adalah ini. Jika fx sama dengan a sin x, maka f aksen x sama dengan a cos x ya. Fx a cos x, maka f aksen x sama dengan min a sin x. Jika fx sama dengan tangen x, maka f aksen x sama dengan sekan kuadrat. Jika fx sama dengan kosekan x ya, jadi CSC itu kosekan ya. Kadang juga di beberapa literatur menyebutnya atau menulisnya kosek ya. Jadi boleh CSC ya, supaya ringkas penulisannya, boleh kosekan atau kosek. Kemudian jika fx sama dengan sek x, maka f aksen x sama dengan sekan x dikali tangen x. Jika fx sama dengan kotangen x, maka f aksen x sama dengan negatif kosekan kuadrat x ya. Jadi itu rumus dasar dari trigonometri. Kita masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama, tentukan turunan dari fx sama dengan 7 sin x ya. Fx sama dengan 7 sin x. Maka fx sama dengan 7 sin x itu adalah 7 ya. Jadi untuk konstantanya atau koefisiennya ini tetap ya. Koefisiennya tetap. Kemudian ini ya. Ini karena ini 1 ya, maka ini dikali 1. Jadi seperti 7 kali 1. Nah, kemudian turunan dari sin x adalah cos x. Ya. Jadi, maka kita bisa tulis 7 cos x. Ya. Oke. Kemudian yang kedua. Yang kedua, ini tentukan turunan dari fx sama dengan 4 cos x. Ya, jadi selalu bahwa ada yang namanya apa? Koefisien. Ya. Jadi koefisien. Kemudian apa? Sudut. Ya. Koefisien
kemudian sudut, ini sudut nih. Ini sudut. Ya kan? Ini sudut. X-nya itu adalah sudut. Kemudian di sini apa fungsi? Ya fungsinya ya cos-nya, cos X-nya. Ya. Oke. Jadi lihat ini koefisien. Kalau 4 cos X, maka koefisiennya kita tinggal apa? Turunkan aja. 4. Ya. Oh, maaf di yang bawah ya. Ya, ini 4. Kemudian rumus dari cos X, turunan dari cos X adalah negatif sin. Ini negatif sin X. Ya udah, tinggal ini kan 1 ya. Jadi sebetulnya di sini ada 4 kali 1. Jadi 4 dikali negatif sin X. Maka min 4 sin X. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan ini 4 cos 2X. Ya. Kalau misalkan 4 cos 2X. Maka gimana? F aksen X-nya. Ya, ini koefisien. Tulis kembali. Ya. Kemudian di sini ada sudut. Turunan dari sudut dari 2x maksudnya 2. Jadi ini dikali 2. Kemudian cos 2x. Maka di sini 8 cos 2x. Seperti itu ya. Oke. Sekarang yang ketiga, tentukan turunan dari 3 sin X ditambah 2 cos X. Ya, ini aljabar ya. Jadi satu-satu kita selesaikan. Di sini 3 sin X ditambah 2 cos X. Turunan sekali lagi. Kalau ini 3 koefisiennya dia kita tulis lagi 3. Kemudian turunan dari ini sudut X adalah 1. Jadi 3 kali 1. Kemudian apa? Turunan dari sin X adalah cos X. Ini juga sama. 2 kita turunkan aja. Ini turunan dari sudut 1. Nah, kemudian cos X itu adalah min sin X. Maka 3 cos X ditambah 2 min sin X. Atau sama dengan 3 cos X dikurangi 2 sin X. Ya. Kemudian yang keempat. Tentukan turunan dari fx 4 sin X min cos X. Jadi kita selesaikan yang ini dulu. Ya. Maaf, ini terlalu besar, lingkarannya terlalu semangat. Ya, jadi 4 sin X dulu. Gimana? Nih, ini 4 sin X dulu. Ya, ini ada koefisien. Koefisiennya tinggal turun, tulis kembali. Ya, ini berapa? Turunan dari X sudutnya 1. Ya, sin X itu adalah turunannya cos X. Ya. Kemudian cos X, turunan dari cos X adalah min sin X. Ya. Di sini sebetulnya ada 1 koefisiennya. 1 dikali turunan dari ini X 1. Jadi sebetulnya 1 dikali 1 cos X. Ya, maaf, negatif turunan dari apa namanya? Cos X adalah min sin X. Ya. Oke, jadi ini. Ya, jadi 4 cos X ditambah sin X hasilnya. Berikutnya adalah nomor 5. Tentukan turunan dari cos X tangan X. Nah, ini sudah ada tangan. Ya.
Jawabannya adalah ini ya. Cos X dikali tangan X itu cos X ya. Ini sebagai koefisien langsung ditulis kembali. Kemudian tangan X itu apa? Rumusnya adalah, atau tangan X itu adalah sama dengan sin cos ya, sin cos. Maka ini bisa dicoret ya, sehingga fx itu adalah sama dengan sin x. Tapi ini belum turunan. Nah, turunan dari sin x itu adalah cos x. Nah, kemudian ini ada, nah ini sederhana ya. Ini sederhana. Nah, ini kalau seperti ini sebetulnya adalah perkalian ya. Perkalian. Jadi silakan menggunakan aturan perkalian. Ya, aturan perkalian adalah ini. Kita misalkan kalau ini sin x cos x, maka misal u itu adalah ini sin x, kemudian yang cos x itu adalah v. Nah, di dalam aturan perkalian trigonometri ini dikenal seperti ini. U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Jadi berselang. Ya. Ininya U aksen, yang sebelah kanannya V aksen. Ya. Maka kalau kita sudah memisalkan ini, maka U aksennya berapa? U aksennya adalah cos X. Kemudian V-nya adalah cos X lagi. Kemudian sin X ya, itu adalah U sin X. Kemudian V-nya adalah negatif sin X. Maka kita dapat memperoleh turunannya, yaitu adalah cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Jadi cos dikali cos, maka dia cos kuadrat ya. Sudutnya tetap, sudutnya adalah X ya. Ini juga sama, sudutnya tetap X ya, yang dikuadratkan adalah sinnya, sin kuadrat. Oke. Bagaimana kalau trigonometrinya berpangkat? Ya, jadi bukan sudut yang berpangkat, tapi trigonometrinya. Ya, ini seperti ini aturannya ya. Aturannya seperti ini. Y sama dengan fx pangkat n, maka n dikali fx ini n-1 dikali f aksen x. Ya. Atau y sama dengan sin ax tambah b, jadi y aksen itu adalah a ya sin a turunan dari sin adalah cos kali ax tambah b ya. Sehingga kalau ada soal seperti ini ya ada soal seperti ini ya, ini maka penyelesaiannya adalah 4 kita turunkan ya menjadi 4 sin. Karena ini sudah diturunkan sinnya yang tadinya pangkat 4, maka dia dikurangi 1, maka 4 sin 3, 4 sin pangkat 3. Kemudian tulis kembali sudutnya 3x ya. Kemudian di sini kan ada rumusnya f aksen x ya. Ya di sini ya, f aksen x, maka kita tinggal turunkan ya, kalau turunkan ya. Jadi turunkan dari 3 ya. 3 itu adalah ini sudutnya. 3 dikali sin itu berapa? Turunannya adalah cos ya. Cos sudutnya tetap cos 3x ya. Jadi cos 3x. Nah, kemudian ditambah
2 dikali ditambah 4 ya, ini turunan dari ini 4 2x dikurangi 5 kali 2 ya, ini turunan dari 2x ya, ini 2 ya, maka hasilnya adalah 12 sin x pangkat 3x dikali cos 3x ditambah 8 dikali 2x min 5 pangkat 3. Oke, yang berikutnya adalah aturan rantai. Nah, gimana sih aturan rantai? Ya, atau yang biasa disebut, ini ada namanya rumus Leibniz ya. Leibniz itu rumusnya adalah dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Ya, misalkan ada fungsi y sama dengan fu vx, turunan fungsinya dapat ditentukan seperti ini, dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dv ditambah dv per dx. Nah, ini ada soal. Diketahui y sama dengan cos 2x, tentukan f aksen x, yaitu sama dengan dy per dx. Jadi jangan bingung ya. Kalau menyebut dy per dx itu adalah sama dengan f aksen x. Jadi di turunannya. Jadi harap untuk tidak bingung ya. Jadi bisa saja untuk turunan itu bisa saja ditulis dy per dx atau bisa juga ditulis f aksen x. Ya, jadi tolong jangan bingung. Diketahui y sama dengan cos 2x, tentukan f aksen x sama dengan dy per dx. Jadi jawabannya adalah kita misalkan ya, y sama dengan itu adalah fu ya, sama dengan cos u atau dy per du sama dengan sin u. Jadi turunan dari cos u adalah negatif sin u. Maka u itu sama dengan gx. Ya, itu sama dengan 2x. Ini sudutnya. Sehingga kita bisa turunkan itu menjadi 2. Sehingga untuk y sama dengan cos 2x itu adalah ini turunannya prosesnya. Ya. Negatif sin u ya, kita substitusikan dy per du-nya itu adalah sin negatif sin u. Kemudian dikali 2 ya. Kemudian dikali 2 kemudian sama dengan ya ini kan, ini dikali ini ya, sin negatif sin u kali 2 maka negatif sin 2x dikali 2 ditambah negatif 2 sin 2x. Nah, ini contoh kedua. Tentukan turunan y sama dengan 3x dikurangi 2 pangkat 2. Maka kita bisa misalkan u-nya itu adalah sama dengan 3x negatif 2 ya, atau 3x min 2 itu adalah u ya. Maka dengan demikian y sama dengan u kuadrat, karena ini adalah u ya. Maka menjadi y sama dengan u kuadrat. Maka dy per du, maka turunan dari y itu adalah dy per du itu adalah sama dengan 2u. Oke. Nah, untuk u ya sama dengan 3x min 2 itu sama dengan du per dx. Ya, lihat di sini. Ini u, maka di bawahnya dia du. Di sini x, maka di sini bawahnya x. Ya. Maka du per dx sama dengan 3. Sehingga dy per dx itu sama dengan dy dibagi du dikali du per
dx. Maka di sini 2U ya, substitusikan dy per du berapa? 2U. Kemudian du per dx-nya adalah 3. Maka 2U-nya berapa? Substitusikan lagi. U-nya 3x min 2 dikali 3. Maka sama dengan 18x dikurangi 12. Ya, berikutnya adalah turunan fungsi. Nah, turunan fungsi untuk Y, ya, jadi masih trigonometri. Ini kita pembahasannya pada pertemuan ini adalah trigonometri. Maka ini benar-benar yang namanya sinus, kosinus, ya, kemudian tangan, kotangan maupun kosekan. Ini kita pelajari di pertemuan ini. Tentukan turunan fungsi Y sama dengan cos kali sin 2x min 1. Ya, jadi ini ini sudut, kemudian di dalam sudut lagi. Ya, di dalam sudut dari cos. Maka kita bisa kembali memisahkan dengan menggunakan U dan V. U-nya adalah sama dengan 2x min 1. Ya, ini U. Ini U. Ya, ini adalah U. Kemudian V itu sama dengan sin U. Ya, ini sin U. Oke. Kemudian Y itu, maka Y itu sama dengan cos V. Ya. Y itu sama dengan cos V. Ya. Ini kan V-nya itu sin U. U-nya itu 2x min 1. V-nya itu adalah sin U. Ini sin U. Maka Y sama dengan cos V. Ya kan, cos V. Nah, ini tinggal diturunkan. Ini ketiga ini. Du per dx sama dengan 2. Kemudian di sini dv per du sama dengan cos U. Kemudian Y sama dengan cos V, itu dy per dv sama dengan negatif sin V. Maka kita tinggal perkalian saja. Ya, dy per dv itu berapa? Min sin V. dv per du cos U. Kemudian du per dx adalah 2. Maka negatif sin dikali sin U cos 2x min 1 dikali 2. Ya, hasilnya adalah negatif 2 sin dikali sin 2x min 1 dikali cos 2x min 1. Nah, ini contoh 4. Contoh 4 ini adalah jika Y sama dengan, nah ini dalam per ya. Di sini ada pembagian. Y sama dengan 1 dibagi 2x kuadrat dikurangi 7 pangkat 3. Yang diminta adalah dy per dx turunannya. Ya. Maka Y itu sama dengan, di sini ada Y itu sama dengan 1 dibagi U pangkat 3 sama dengan U pangkat negatif 3. Dan U, di sini U itu sama dengan 2x pangkat 5 dikurangi 7. Ya, jadi ini 1 per U pangkat 3 itu sama dengan U pangkat negatif 3. Dan U itu 2x pangkat 5 min 7. Nah, dengan rumus ini yang Leibniz, ya, maka tinggal kita substitusikan dy per du. Jadi dy per du itu adalah apa? Ini. Ya, ini adalah dy per du. Kemudian yang ini adalah du per dx. Ya. Maka hasilnya adalah
negatif U pangkat negatif 4 dikali 10 pangkat X 4. Ini dari sini. Ya. Ini. U pangkat negatif 3 ini diturunkan. Maka negatif 3 U, karena dia negatif, jadi dia menjadi semakin besar pangkatnya. Jadi min 4. Kalau dia positif, dia berkurang. Maka ini negatif 4. Ya. Kemudian di situ ada 2x pangkat 5 dikurangi 7. Ya. 2x pangkat 5 dikurangi 7 itu kalau diturunkan maka 10x pangkat 4 min 7 ya. Sudah habis ya. Maka ini tinggal disubstitusi, negatif 3 dibagi U pangkat 4 dikali 10 pangkat 10 kali X pangkat 4. Maka sama dengan negatif 30 X pangkat 4 dibagi 2X pangkat 5 dikurangi 7. Oke. Kemudian kita bahas yang terakhir yaitu mengenai turunan limit. Turunan implisit. Ya, saya ingatnya limit terus. Turunan implisit. Turunan implisit itu gimana? Ya, di dalam persamaan Y pangkat 3 ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3 jelas tidak dapat memecahkan Y dalam bentuk X. Ya, kalau ini ya. Ya nggak? Ya. Namun boleh jadi masih tetap menjadi kasus bahwa terdapat tepat satu Y yang berkorespondensi terhadap masing-masing X. Misalnya boleh menanyakan beberapa nilai Y jika ada yang berkorespondensi terhadap X sama dengan 2. Maka untuk menjawab pertanyaan ini harus memecahkan terlebih dahulu tetap Y pangkat 3 ditambah 7Y-nya sama dengan 8. Ya, tentu saja Y sama dengan 1 adalah satu penyelesaian. Dan ternyata bahwa ini. Ya. Dan ternyata Y sama dengan 1 adalah satu-satu penyelesaian real. Diberikan X sama dengan 2. Ini X sama dengan 2. Y-nya sama dengan 1. Nah, persamaan Y pangkat 3 ditambah 7Y kali X pangkat 4, X pangkat 3 menentukan nilai Y yang berkoresponden. Dikatakan bahwa persamaan ini mendefinisikan Y sebagai fungsi implisit X. Maka grafik persamaannya adalah seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini ada Y sama dengan Fx. Jadi kalau ini ya, ini sumbu ya. Sumbu itu kalau ini udah pasti ya. Seperti ini. Ini adalah Y, ini adalah X. Ya. Maka itu adalah Y X pangkat 3 ditambah 7Y X sama dengan X pangkat 3. Ya, ini seperti ini. Ya, sehingga dx 3Y kuadrat ditambah 7 sama dengan 3X pangkat 2. Nah, ini hasilnya adalah 6/5. Nah, kita masuk ke contoh. Ya, turunan implisit. Jadi, turunan implisit ini ya berbeda dengan eksplisit. Jadi, kalau eksplisit ya, jadi kalau misalkan 4X kuadrat Y dikurangi 3Y sama dengan misalkan 0. Ya. Ini adalah eksplisit. Ya, tapi ketika ruas kiri maupun ruas kanan itu ada masing-masing memiliki persamaan, maka inilah yang disebut sebagai turunan
implisit. Ya, seperti itu. Walaupun ini sebetulnya bisa kalau pindah ruas, kemudian dinolkan. Ya, seperti itu ya. Nah, tetapi karena ini adalah polinom, ya, suku banyak, ya, kita bisa menggunakan aturan ini, ya, aturan untuk turunan yang implisit. Menyelesaikan persamaan yang diberikan untuk Y secara gamblang adalah sebagai berikut untuk metode pertama. Ya, maka di sini Y 4x kuadrat min 3 sama dengan x pangkat 3 min 1. Maka Y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 1 dibagi 4x kuadrat dikurangi 3. Jadi untuk turunannya atau dy per dx itu sama dengan, ya, sekian, maka 4x pangkat 4 ditambah negatif 9x kuadrat ditambah 8x dibagi 4x kuadrat min 3x min 3 pangkat 2. Hasilnya ini. Nah, kalau yang pakai cara yang kedua, itu dengan menyamakan turunan-turunan kedua ruas dari ini, baik di ruas kiri 4x kuadrat Y dikurangi 3Y maupun X pangkat 3 dikurangi 1. Maka diferensiasi implisit dengan menyamakan turunan-turunan kedua ruas dari ini setelah menggunakan aturan hasil kali, ya, maka adalah seperti ini. 4x kuadrat dikali dy per dx ditambah y dikali 8x dikurangi 3 dy per dx sama dengan 3x kuadrat. Ya, dan seterusnya, hasilnya adalah tetap sama. Ya. Oke, kita ini bisa skip. Langsung ke contoh. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Ini adalah suatu lingkaran, ya. Suatu lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka untuk mendiferensialkan menggunakan langkah berikut, yaitu diferensialkan terhadap X. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Maka ini 2X ditambah 2Y dikali dy per dx sama dengan 0. Maka dy, ya, 2y dikali dy per dx sama dengan negatif 2. dy per dx sama dengan negatif 2x dibagi 2y. Sehingga dy per dx itu adalah negatif x per y. Ini ya jawabannya. Oke. Terakhir, slide terakhir adalah latihan soal atau tugas mandiri, harap dikerjakan, ya. Harap dikerjakan, dikumpulkan di room TM12 Web Fast Learning, ya. Jadi minta harap untuk dikumpulkan hasil berupa format PDF. Tolong nanti ini tidak dikerjakan semuanya 10-10 ini, harap diperhatikan bahwa nomor soal ganjil untuk digit akhir mahasiswa NIM ganjil, ya, NIM-nya yang digit akhirnya ganjil. Kemudian yang genap, soal nomor genap itu hanya untuk mahasiswa yang digit akhir NIM-nya adalah genap. Jadi tidak dikerjakan semua, yaitu sudah bagian-bagiannya baik ganjil maupun genap dari setiap NIM mahasiswa. Baik, itu saja untuk pertemuan ke-12, ya, mengenai turunan atau diferensial trigonometri, fungsi trigonometri. Kita sampai ketemu pada pertemuan berikutnya, ya, untuk mata kuliah Kalkulus 1 Program Studi Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Saya Didi Junedi, mohon pamit undur diri. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan atau dibahas bermanfaat, ya, bagi semuanya, ya, untuk khususnya mahasiswa Prodi Teknik Industri Universitas Mercu Buana maupun secara umum.
Terima kasih saya sampaikan. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.